Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Feasibility Study. Hari ini masuk di chapter yang ke-6 ya. Mata kuliah ini chapter ke-6 aspek manajemen dan SDM ya. Untuk aspek manajemen karena ada empat tahapan pengerjaan mulai dari kita singkat POAK ya. P-nya adalah planning, kemudian O-nya organizing, kemudian A-nya adalah actuating, kemudian yang C-nya adalah controlling. Nah, untuk yang pertama perencanaan ada beberapa teknik yang bisa dipakai yaitu Gantt atau GANTT, kemudian teknik BERT dan bisa juga dengan teknik CPM. Nah, untuk tutorial saya kali ini itu adalah membahas teknik BERT ya. Teknik BERT yang ada di sini itu adalah sebuah teknik untuk membuat perencanaan apabila kita mengerjakan sebuah proyek ya. Dengan tujuannya di sini punya manfaat bisa menghitung atau bisa menentukan berapa jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek dan bahkan nanti lebih eh, khusus kita bisa mengetahui biaya pengerjaan ya dari produk agar pengerjaannya bisa optimal. Nah, langkah-langkahnya itu adalah kita harus membagi proyek induk ya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Contohnya, misalnya kita mendapatkan proyek membuat baju seragam PNS ya dalam dalam jumlah yang banyak, maka kegiatan-kegiatan yang lebih kecil itu kita namakan sub kegiatan ya. Bisa sub kegiatan membuat pola atau mendesain baju, model baju, kemudian mengukur eh, ukuran baju SML-nya, kemudian memotong kain ya, kemudian setelah dipotong dijahit ya, tipe kegiatan penjahitan, kemudian kegiatan finishing mungkin ya. Nah, itu yang disebut dengan teknik board. Nah, ada teknik board ini istilahnya adalah membuat kesempurnaan ya, menyempurnakan dari bagan Gantt ya yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, ada simbol di sini peristiwa ya, peristiwa itu kita simbolkan dengan eh, ini simbol lingkaran dan activity itu kita simbolkan dengan eh, apa namanya panah, arah panah. Yang perlu Anda pahami dulu di sini ya, itu adalah ada waktu optimis ya. Waktu optimis itu adalah waktu minimal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Misalnya untuk proyek membuat baju tadi paling tidak minimal itu selesai dalam waktu misalnya 5 hari misalnya. Itu waktu minimal. Sedangkan waktu maksimal ini atau waktu pesimis ya, kita katakan waktu pesimis itu adalah waktu maksimal yang kita butuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Artinya paling lambat gitu ya, eh, proyek baju ini bisa selesai dalam waktu misalnya 8 hari gitu ya. Sedangkan yang most likely time itu adalah waktu normal. Kita bisa menyelesaikan sebuah proyek. Misalnya baju tadi selesai dalam waktu 6 hari lah, 6 hari. Gitu ya. Jadi ini waktu optimis, pesimis dan ini waktu normal. Kemudian istilah yang Anda gunakan dalam teknik board ini adalah ES, early start. Artinya adalah waktu memulai paling awal itu adalah berapa jam. Sedangkan yang EF, early finish, itu adalah waktu menyelesaikan paling cepat, gitu ya, paling awal itu berapa jam. Sedangkan yang LS, late start, itu adalah waktu memulai paling akhir itu berapa jam. Dan
F itu adalah waktu menyelesaikan paling lambat, ya paling akhir itu berapa jam, gitu ya. Jadi tolong dipahami ini dulu. Ini waktu memulai paling cepat, ini waktu memulai paling lambat, ini waktu menyelesaikan paling cepat, dan ini waktu menyelesaikan paling lambat. Nah, dari 4 ini akan muncul istilah slack. Ya. Slack itu adalah waktu mundur atau waktu tunda. Artinya, di salah satu sub kegiatan tadi, misalnya saat menjahit, gitu ya, itu ada jadwal tunda atau slack. Jadwal tunda bisa terjadi jadwal tunda ya. Namun jadwal slack ini tidak mempengaruhi waktu keseluruhan, ya, waktu keseluruhan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pembuatan baju tadi. Kalau slack sama dengan 4 hari, berarti sebuah kegiatan menjahit ataupun misalnya bukan menjahit saja, membuat pola, ya, 4 hari itu sama dengan ada waktu tunda, ya, boleh menunda 4 hari karena tidak berpengaruh terhadap waktu penyelesaian terhadap total kegiatan, ya. Kalau slack sama dengan 0 berarti tidak ada jadwal tunda. Artinya kalau Anda menunda akan mempengaruhi waktu penyelesaian seluruh aktivitas, gitu ya. Jadi kalau sudah slack nanti ketemu 0, maka itu berarti adalah waktu kritis. Waktu kritis berarti Anda tidak diperkenankan untuk mengadakan waktu tunda. Jadi harus sesuai dengan jadwalnya. Gitu ya. Contoh langsung ini, PT Fashion merencanakan membuat sebuah proyek, membuat baju seragam PNS dalam jumlah yang besar. Nah, direncanakan waktu yang dibutuhkan adalah maksimal 5 bulan ke depan. Nah, kemudian Anda diminta untuk Anda membuat jaringan aktivitas. Namun sebelumnya Anda harus membuat sebuah estimasi, ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini ada kegiatan mendesain baju, kemudian saya namakan A karena untuk mempermudah saya kasih kode, ya. Bukan berarti apa, tapi ini untuk mempermudah daripada kalimatnya panjang gitu ya. Kemudian menentukan tipe ukuran SML-nya. Itu saya namakan ini kegiatan kodenya B. Membuat pola C, memotong kain D, dan seterusnya sampai finishing itu adalah kodenya G. Nah, kemudian ada kegiatan yang mendahului atau istilahnya adalah predecessor. Artinya, dalam rangka kita melakukan kegiatan membuat pola, ya, itu harus sudah kegiatan A dan B harus selesai. Jadi prasyaratnya kita mempola itu adalah A dan B harus sudah kita kerjakan. Kalau di sini tidak ada, berarti kegiatan A dan B ini tidak ada kegiatan yang mendahului. Ya, langsung aja bikin, ya, karena tidak ada prasyarat kegiatan sebelumnya. Kemudian yang kegiatan D memotong kain, itu kegiatan yang harus mendahului adalah A, berarti harus sudah mendesain baju. Menjahit harus sudah menentukan tipe, ukuran, dan harus sudah membuat pola. Memasang aksesoris sudah harus membuat pola, memotong kain, dan menjahit. Sedangkan penyelesaian finishing itu adalah sudah melakukan penjahitan dan memasang aksesoris, gitu ya. Nah, sekarang kita bagi menjadi 3 waktu. Artinya kita memperkirakan masing-masing kegiatan ini waktu optimisnya berapa, most likely-nya berapa, pesimistiknya berapa. Waktu optimis mendesain baju adalah 3 minggu, di sini dalam waktu minggu ya, bukan hari. Kemudian mendesain baju itu normalnya selesai dalam waktu 5 minggu. Sedangkan pesimis kita mendesain baju itu selesai dalam waktu 7 minggu. Begitu seterusnya untuk masing-masing kegiatan. Paham ya? Kemudian apa yang diminta? Anda diminta untuk membuat gambar jaringan aktivitas. Dan yang kedua, Anda diminta untuk menganalisa mengenai waktu kritis. Ya, artinya yang slack-nya sama dengan 0. Tidak boleh ada yang ditunda. Jadi nanti kita masukkan ke dalam rumus, ini ada beberapa kegiatan yang S-nya, slack-nya sama dengan 0. Tidak boleh ditunda. Namun ada juga yang slack-nya sama dengan berapa minggu, 4 minggu, 5 minggu, gitu ada.
ya. Nah, Anda bisa menyelesaikan kasus ini dengan cara manual seperti yang ada di buku Sulianto atau Suat Husnan ya, sesuai yang ada di kontrak kuliah saya di pertemuan ke-1. Namun agar uh, soal ini bisa kita selesaikan dengan waktu yang cepat, ya, kita menggunakan aplikasi POM atau Production Operation Management. Ya, Anda harus uh, install dulu ya. Saya tunjukkan di sini. Ini POM. Kita buka dulu. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih modul. Kita pilih di sini ini project management ya. Nah, kita coba lihat begini biar enak melihatnya ya. Pertama kita lihat klik file, kemudian kita klik new, pilih yang triple time estimate. Kenapa? Karena ada 3 waktu tadi ya, optimis, kemudian most likely, normal, dan waktu pesimistik. Kita pilih yang ini. Titelnya adalah PT Fashion. PT Fashion ya. Kemudian number of activity di sini ada 5, 6, 7 ya, ada 7. Di sini 7. Kemudian row names-nya kita namakan A, B, C, D, E besar ya. Kita klik OK. Nah, sudah muncul tampilan semacam ini. Kemudian kita tinggal masukkan aja di sini optimisnya 3, 6, kemudian 8, 5, 6, 5, 6. Kemudian yang most likely time 5, 9, 11, 9, 8, 7, 9. Untuk yang pessimistic time itu adalah 7, 12, 18, 13, kemudian 10, kemudian 9 dan 12. Oke, kemudian predecessor di sini yang kegiatan yang mendahului ya ini. Untuk yang A dan B tidak ada, langsung ke C di sini A dan B ya. A dan B. Kalau 2 maka masukkan ke predecessor 1 dan predecessor yang kedua. Kemudian yang D ini predecessornya adalah A, kegiatan A. Yang E itu adalah B dan C ya. Menjahit tadi. Kemudian yang pasang aksesoris F, kegiatan F itu C, D, E. C, D, E. Yang terakhir adalah finishing harus sudah melakukan E dan sudah melakukan kegiatan F. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita coba lihat di sini. Setelah kita isikan sesuai dengan permintaan kasus di PPT saya tadi, klik solve ya, klik solve di sini. Nah, maka muncul tampilan semacam ini. Ya. Nah, ini bisa nanti ini saya pindahkan ke PPT saya ya. Kemudian Anda bisa lihat di chart-nya. Ya. Di sini ada Gantt chart. Itu yang merah-merah ini adalah waktu kritis ya. Kemudian Anda bisa lihat di sini untuk precedence grafiknya itu adalah permintaan yang pertama, permintaan soal ya. Untuk menjawab pertanyaan yang ini tadi. Sebentar kok ketutup ya. Jadi soalnya yang ini tadi. Nah, setelah itu kita coba perhatikan di sini ada warna merah ya, ada garis-garis merah. Ini yang disebut dengan jalur kritis, jalur terpanjang, dan ini tidak boleh ada penundaan ya. Kalau kita lihat lagi di sini ya, slack-nya itu ada 2 yang warnanya biru, berarti boleh ada penundaan ya, dan yang warnanya merah itu slack-nya sama dengan 0. Berarti untuk kegiatan B, C, E, F, dan G ini tidak boleh ada
penundaan ya. Kenapa? Karena kalau ditunda akan mengakibatkan seluruh kegiatan pembuatan baju itu akan mundur gitu ya. Oke, saya masuk di sini lagi. Saya pindah ke sini ya. Jadi ini adalah gambar jaringan aktivitas tadi dengan mengklik chart ya. Apa artinya garis merah ini tadi? Pada kegiatan tersebut waktu yang dapat ditunda dapat menyebabkan penundaan. Kalau slack-nya 0 berarti nggak ada waktu tunda ya. Maka itu yang disebut dengan kondisi kritis ya. Jalur kritisnya ada di situ. Kemudian dari tabel, waktu normal untuk menyelesaikan proyek tersebut adalah 44,67 minggu. Ya. Kemudian aktivitas kritis B, C ya karena 0 ya, E, F, G yang 00. Jadi artinya untuk kegiatan 5 ini tadi jangan sampai ditunda karena slack-nya 0. Slack 0 berarti kalau sampai ada jadwal, ada waktu kegiatan ini Anda tunda, maka akan berakibat menundanya atau tertundanya penyelesaian sebuah proyek. Nah, jadi yang boleh ditunda yang mana? Boleh ditunda itu adalah yang A dan yang D. Ya. Kenapa? Karena meskipun Anda tunda, ini boleh ditunda tapi 4 minggu dan yang D boleh ditunda hanya 14 minggu. Boleh ditunda karena tidak menyebabkan penundaan seluruh aktivitas proyek. Gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teknik Word. Untuk yang CPM akan saya buatkan di video saya yang berikutnya. Demikian saya akhiri. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.